Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd fa ya ibadallah ittaqullah kama amarna fi kitabil karim. A'udzubillahi samiyal alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sejarah mencatat dengan sangat jelas bahwa perjuangan Islam atau perjuangan kaum muslimin itu di dalam menyebarkan Islam didukung dan ditopang oleh peperangan-peperangan yang dimenangkan. Itu sebabnya para orientalis menulis bahwa Islam itu disebarkan dengan pedang. Ada separuh benarnya, ada separuh salahnya. Tapi bagaimanapun secara jujur kita akan melihat bahwa sejarah peradaban Islam itu mencatat ada dua peperangan yang cukup spektakuler. Saking spektakulernya perang itu diabadikan dalam Al-Quran. Jadi kalau ada orang Islam yang takut dengan perang, berarti dia tidak mengerti tentang Islam. Kalau ada orang menawarkan Islam sejuk, Islam damai, dan atribut-atribut lainnya, itu jelas mereka mengingkari catatan sejarah bahwa Islam itu berjaya ditopang dengan kemampuan angkatan perang yang sangat luar biasa. Itu catat. Supaya generasi muda Islam itu tidak menjadi generasi yang munafik, hipokrit, takut terhadap musuh-musuh Allah. Berusaha menyembunyikan iman, asalkan mereka hidup dengan mewah di dunia. Hidup dengan tenang, santai, berkipas-kipas, muda bersenang-senang, tua poya-poya mati mau masuk surga. Itu filsafat yang dibangun oleh orang-orang penakut yang tidak berani menatap kenyataan bahwa perang dalam Islam itu adalah bagian yang unspareable, tidak bisa dipisahkan. Karena Allah bilang, Allah tahu siapa musuh kamu, baik yang kamu tahu, apalagi yang kamu tidak tahu. Supaya generasi muda Islam tidak menjadi generasi yang melambai, yang kerjanya hanya mengurusin dunia, bisa makan, bisa punya rumah mewah, mobil, lalu hidupnya santai-santai saja. Tidak pernah memikirkan masa depan Islam. Catatan sejarah menyatakan dua perang itu adalah perang Badar dan perang Uhud. Surah Ali Imran bicara itu. Nanti Anda boleh buka dari ayat 149 sampai dengan ayat 179. Di situ Allah secara gamblang menjelaskan bagaimana fenomena dua perang ini
yang melegenda. Kenapa melegenda? Itu karena hasilnya paradoks. Perang Badar adalah perang kebanggaan dari umat Islam. Di mana-mana para politisi Islam selalu menggambarkan setiap pertarungan itu dengan perang Badar. Karena berhasil dengan kesuksesan yang spektakuler, unpredictable, dan tidak terjangkau, irrational oleh akal pikiran. Bagaimana mungkin tentara Islam yang jumlahnya hanya sekitar 300-an mampu mengalahkan tentara kaum kafir Quraisy yang berjumlah 1.300. Ditambah dengan fakta lagi bahwa umat Islam baru konsolidasi di Madinah 2 tahun. Bisa Anda imajinasikan itu. Baru 2 tahun hijrah mereka bisa memukul tentara Quraisy yang sudah begitu mapan dalam kehidupan sehari-hari. Penuh dengan fasilitas konglomerasi. Li'ilafi Quraisyin, itu kehebatan orang Quraisy. Tapi di tangan Nabi Muhammad yang menanggalkan kekuraisyannya mampu membentuk karakter keimanan kaum mukminin. Kaum muhajirin tambah kaum ansar membentuk kaum yang disebut dengan kaum mukminin. Mereka mampu meluluhlantakkan tentara kafir Quraisy di Bukit Badar. Ini yang oleh sejarah membingungkan. Kenapa bisa? Tapi yang aneh terjadi adalah setahun kemudian orang-orang Arab Quraisy itu membalas dendam. Mereka menyiapkan pasukan yang luar biasa dan terjadilah perang yang disebut dengan perang Uhud di Bukit Uhud. Ini bukan sejarah main-main, ini serius. Kenapa mereka balas dendam? Memang begitu karakter orang kafir. Mereka tidak akan pernah senang melihat umat Islam. Ngapain mereka mengganggu umat Nabi Muhammad di Madinah? Kan bagus mereka tenang-tenang saja di Mekah sana. Mereka tidak bisa diam melihat orang Islam, orang beriman. Mereka akan perangi orang beriman hanya karena mereka beriman kepada Allah. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Dan itu akan terus sampai sekarang dan terus akan datang sampai hari kiamat. Jadi kalau ada orang Islam mimpi untuk hidup dengan santai, ini bukan orang beriman. Orang beriman tidak pernah memikirkan hidup santai. Hidup ini adalah perang. Dan orang Yahudi sudah membuktikan itu. Orang Israel mengatakan perang itu apa? Perang itu penting. To make money. War to make money. Perang itu penting untuk membuat uang. Mesin uang. Mesin uang itu adalah perang. Itu filosofisnya orang-orang Yahudi. Maka mereka tidak akan pernah tentram melihat peperangan damai. Mereka harus perang. Tapi mereka gunakan tangan orang lain untuk melakukan peperangan. Nah, 2 perang yang luar biasa ini, satu Badar dan satu Uhud, dicatat dalam Al-Quran karena hasilnya paradoks. Satu kemenangan yang luar biasa dan satu lagi kekalahan yang memalukan. Kok bisa? Kenapa terjadi? Apakah Allah dan malaikat tidak hadir pada perang Uhud? Mereka hanya hadir pada perang Badar. Itu pertanyaan yang ada di kepala orang. Perang Badar menangnya luar biasa. Nabi Muhammad membawa harta rampasan senilai 200 miliar pada perang Badar. Orang tanya, kenapa di perang Uhud kalah? Perang Badar, Allah melibatkan dirinya. Dan semua orang Islam tahu, malaikat juga turun untuk membela umat Islam pada perang Badar.
Nah, pertanyaannya adalah kenapa kalah pada perang Uhud? Apakah Allah tidak terlibat di dalamnya? Apakah Allah tidak bantu? Apakah malaikat tidak turun? Itu pertanyaan yang harus dijawab secara teologis. Jawabannya, dua-duanya Allah dan Rasulnya, Allah dan malaikat serta Rasul di dalamnya. Ada tiga. Allah, malaikat, dan Rasul serta orang-orang beriman. Perang melawan orang-orang kafir. Hasilnya paradoks. Berbeda. Satu berhasil, satu kalah. Makanya umat Islam sekarang ini mimpi bagaimana perang ini perang Badar. Tapi yang terjadi, mereka selalu mengalami hasil seperti perang Uhud. Kalah terus, kalah melulu. Gak ada menang-menangnya orang Islam melawan orang kafir. Orang beriman tidak berdaya menghadapi orang kafir itu. Kenapa? Apakah Allah tidak terlibat dalam dua perang ini? Itu kan pertanyaan logis. Kalau pada perang Badar orang menonjolkan Allah dan malaikat, kenapa pada perang Uhud orang tidak cerita di mana Allah dan di mana malaikat? Karena ini makanan empuk orang-orang munafik ketika itu. Ketika Nabi Muhammad kalah pada perang Uhud, maka orang-orang munafik bilang itu mustahil Muhammad itu seorang nabi. Kenapa? Kalau dia nabi nggak mungkin dia kalah. Dibully habis. Atau dia jangan-jangan dia nabi palsu.